kalau kamu tuh orang miskin dan mau mengadu nasib, ya, percuma. Dengan surat lamaran pekerjaan ini udah tidak berlaku buat perusahaan besar seperti ini. Mendingan kamu pergi dan jangan injakkan kaki kamu lagi di sini. Siap-siap aja. Ya. Selamat pagi, Pak. Gini, Fit. Iya, Pak. Perekrutan karyawan baru prosesnya udah dimulai belum? Udah dari kemarin. Emang ada apa ya, Pak? Kebetulan saya dengar kabar gak enak nih ya. Yang bertanggung jawab atas rekrutmen siapa? Ya. HRD lah, Pak. Emang ada masalah apa, Pak? Iya. Ya sebenarnya saya ada beberapa kabar gak enak tentang ya masalah perekrutan karyawan baru ini. Saya dengar di sini itu ada tindakan dan yang nggak sesuai SOP, seperti biaya tambahan untuk masuk. Ya bisa dibilang pungli lah kayak gitu. Apa kamu nggak dengar kabar-kabar seperti ini? Kalau masalah itu mah saya nggak dengar, Pak. Tapi kalau misalkan praktek tersebut itu terjadi, ya kita harus cari dalangnya siapa, Pak, supaya perusahaan tidak tercemar, Pak. Dan Pak Arif dengar dari siapa, Pak? Ya, adalah beberapa orang yang ngomong seperti itu. Ya mungkin salah satunya ya emang orang yang mau kerja di kantor ini. Dan saya rasa masalah itu perlu ya kita tidak lanjuti lah. Namanya juga itu info, entah itu benar atau enggak, kita harus telusuri. Dan saya harap kamu bisa cari kebenarannya. Pak Arif tenang aja, Arif pasrahkan sama saya dan saya bakal mencari dalang yang mengambil keuntungan dari perekrutan karyawan ini. Tapi mohon maaf, Pak, ya, kalau saya boleh berpendapat, perusahaan kan sekarang lagi bagus-bagusnya nih, omset tiap bulan melebihi target. Ya menurut saya mungkin dari pihak perusahaan lain yang iri sama perusahaan kita, kemudian perusahaan tersebut mencoba untuk merusak citra perusahaan kita dengan cara menyebarkan rumor kalau pihak perusahaan ketika merekrut karyawan itu mengambil keuntungan. Ini aja, Fit, terlepas itu benar atau enggak, saya tugaskan kamu untuk menyelidiki ini semua. Dan kalau emang terbukti ada kecurangan seperti itu, Fit, berarti dia memanfaatkan jabatannya ya untuk mencari karyawan baru. Dan saya harap informasi ini segera kamu dapatkan dan laporkan sama saya. Siap, Pak. Kebetulan Pak Bos hari ini juga mau datang ke kantor dan saya bakal ngomong langsung sama Pak Bos tentang apa yang terjadi dan rumor-rumor yang terjadi. Takutnya Pak Bos itu dengar dari orang lain dan salah paham tentang kita. Makanya itu saya bakal temuin Pak Bos dulu biar gak ada kesalahpahaman. Mungkin itu tindakan yang benar, Pak. Pak Arif tenang aja. Masalah ini, Pak, biar saya yang menyelesaikan. Ya udah, kalau gitu saya temuin Pak Bos dulu. Kayaknya Pak Bos sudah ada di sekitaran sini. Siap. Jadi saya tugaskan kamu untuk selesaikan masalah ini secepatnya. Siap. Udah, kalau gitu saya tinggal dulu. Iya, Pak. Pak Arif pulang dari kan. Baru saya cari. Pak. Windy. Oh, Windy. Iya, Pak. Berarti kamu udah dijelaskan sama tim saya kan? Iya, Pak. Tentang persyaratan yang harus kamu lengkapi?
Ya makanya saya masuknya lewat pintu belakang biar kalau ngomongin soal itu nggak ada yang tahu Pak. Baguslah kalau kamu tahu peraturan yang harus kamu lakukan. Dan kalau masalah uang administrasi itu, aku cuma minta 30 juta. Dan Jadi 30 juta Pak? iya, Ya ampun, itu makasih ya, Pak. udah aku diskon tuh ya. Iya Pak. Kalau gitu saya minta nomor rekeningnya ya Pak. Nanti aku bakal kirim. Tapi beneran kan Pak saya bisa di posisi yang bagus? Kamu tenang aja kalau masalah itu, semuanya bisa diatur. Dan besok lusa kamu udah bisa masuk kerja dan kemudian kamu ambil seragamnya di tim saya. Iya Pak. Oke, kamu bisa langsung kerja, bisa lusa. Besok lusa Pak. Besok saya perlu kesini nggak Pak? Kamu persiapkan aja diri, ya. Besok lusa berarti kamu udah siap untuk bekerja. Ya Pak. Dan aku minta tolong sama kamu, kalau misalkan ada teman kamu yang mau melamar pekerjaan, kamu harus jelaskan, bantu jelaskan Oh. tentang persyaratan tersebut. Iya Pak. Bisa kan? Saya ada sih Pak teman yang udah sama sih kayak saya udah di tahap perlengkapan berkas saja, cuman dia miskin Pak, dia kayaknya emang nggak bisa bayar. Jadi kalau misal teman saya kesini namanya Putri, mending ditolak aja deh Pak, karena saya tahu Pak David pasti kerjanya banyak, daripada ngurusin orang yang nggak bisa bayar, mending langsung aja Pak. Berarti dia masuk di grup juga kan? Iya, Siap. saya udah bilang sih Pak persyaratannya apa, dan ya dia pasti nggak bisa bayar Pak. Namanya Putri. Iya Pak. Kamu tenang aja kalau misalnya itu. Kalau aku udah tahu namanya, nanti aku bakal langsung suruh sapam usir dia supaya ya nggak menyita waktu aku untuk ketemu sama calon karyawan yang lain. Iya Pak, bener Pak. Berarti kamu udah siap untuk bergabung di perusahaan ini kan? Siap Pak. Makasih ya Pak sudah bantuin saya. Jujur ini memudahkan saya sih Pak, dengan saya yang udah punya pengalaman kerja di kantoran kayak gini dan secara prestasi juga kayaknya nggak begitu unggul sih Pak. Tapi saya bisa dapat posisi yang bagus juga. Ya, kalau misalkan kamu ikut pendaftaran secara normal, mungkin kamu bakal bersaing dengan ratusan orang untuk mendapatkan posisi tersebut. Iya Pak. Dan aku minta tolong sama kamu, jaga rahasia ini, jangan sampai bocor sama siapapun. Ya. Pak David tenang aja. Lagian perusahaan ini emang besar Pak. Pasti banyak banget orang yang ngantri pengen kerja di sini dengan gaji yang sebesar itu juga. Dan tentunya banyak perusahaan-perusahaan lain yang ingin menjatuhkan perusahaan ini. Kalau misalkan rahasia ini bocor ke perusahaan lain, Oh iya Pak, demi saya sendiri juga, saya juga bakal aman buat jaga rahasia ini Pak. iya udah. Kalau misalkan kamu masih mau santai di sana nggak apa-apa. Iya Ya, Pak. aku masih ada kerja. Oh iya, ini berkasnya saya taruh di mana ya Pak? Kamu pegang aja dulu. Oh iya. Ya nanti aku bakal panggil kamu, kemudian hanya kamu kasihkan sama aku. Oke? Makasih ya Pak. Ingat jangan sampai bocor. Ya Pak. Putri, Kamu ada perlu di sini? enggak Put. Iya, maksud aku mau interview. Kamu apa kabar Put? Oh, kabar aku baik-baik. Kamu gimana? Ya, alhamdulillah kabar aku baik juga Put. Kita, Aku bawa map juga Put. iya ini aku juga mau ngelamar di perusahaan ini. Oh gitu. Kamu udah interview? Atau ini kamu baru mau naruh lamaran? Aku baru mau interview, kemarin aku juga dikabarin Put. Oh, Katanya sekarang proses interview. sama dong Bayi, aku juga. Tapi aku udah tinggal ngelengapin berkas-berkas aja. Oh gitu. Terus kita masuknya lewat mana ya?
Pintu depan kan sebelah sana. Kenapa kamu di sana? Kemarin sih aku lewat depan, cuman pas waktu aku pulang dikabarin lagi katanya hari ini disuruh lewat gerbang belakang. Suruh lewat gerbang belakang. Iya, aku juga nggak tahu kenapa baik. Ya udah aku turutin aja. Lagian aku juga butuh kerjaan ini. Oh. Iya udah deh kalau kayak gitu. Berarti aku lewat pintu belakang juga dong. Kamu nggak dikabarin? Wah, aku juga dikabarin kemarin, cuman aku kan nggak tahu posisi perusahaan pintunya sebelah mana. Yang aku tahu ya kalau misalkan kita mau lamar kerja ada di ruangan paling depan tuh. Tapi nggak tahu kenapa ya kita harus disuruh lewat pintu yang lain. Aku juga nggak paham. Ya udah kita mau bareng. Iya Put, kita bareng. Atau kalau enggak, kamu duluan aja deh Put, biar aku ntar lagi nyusul. Ya udah, dulu. Ya udah aku duluan ya, Bang. Kamu tahu kan gerbang belakang? Iya, ntar lagi ya aku biar nanya sama satpam. Iya udah kalau gitu. Ada keanehan lagi ya. Kenapa orang yang mau interview harus ada di halaman belakang kantor? Ini udah gak bener nih. Aku harus benar-benar telusurin semuanya. Tapi Putri, udah lihat dia tambah cantik ya. Dulu dia baik banget sama aku. Sekarang waktunya aku ngebalas kebaikan dia. Atau barangkali dia masih belum punya pasangan. Ya, mungkin aku bisa buat deketin dia sekarang. Kalau dulu kan aku minder karena aku nggak punya apa-apa. Dan aku juga ngerasa nggak pantas. Ini saatnya. Halo. Iya Pak Andre. Pak Andre tenang aja. Ya udah nanti malam biar saya yang traktir Pak Andre. Pak Andre atur sendiri tempatnya di mana dan Pak Andre mau bawa siapa saja boleh. Siap. Iya. Pak Andre. Kalau masalah senang-senang. Permisi, Pak. Saya kemarin udah interview dan sekarang saya tinggal ngelengkapin berkas-berkas aja. Berarti Dan- kamu juga ada di grup kan? Iya ada kok Pak. Kemarin Pak David bilang di grup kalau hari ini kita lewat gerbang belakang kan? Jadi saya nggak salah pintu kan Pak? Tim saya udah menjalankan semua persyaratan yang harus kamu penuhi kan? Iya udah kok Pak. Namanya siapa? Putri Pak. Putri. Iya. Kamu sanggup memenuhi persyaratan termasuk uang administrasi? Uang administrasi ya Pak? Ya, kalau misalkan kamu nggak sanggup, mendingan kamu pulang aja. Ya, jangan pernah kamu ngelamar pekerjaan di perusahaan besar seperti ini. Ya, Kalau uang administrasinya saya cicil gimana Pak? emang di sini kamu anggap apa? Ini perusahaan besar dan masih banyak orang yang mau bekerja di sini. Ya, kalau kamu nggak bisa memenuhi uang administrasi, tolong kamu pergi, jangan ganggu waktu aku karena masih banyak pelamar pekerja yang mau ketemu sama aku. Tapi Pak saya juga butuh kerjaan ini, setidaknya Bapak lihat dulu berkas-berkas yang saya udah penuhin. Berkas itu cuma formalitas sekarang. Kalau misalnya kamu nggak punya orang dalam yang berharap kamu bisa bekerja di perusahaan besar seperti ini, Kalau semua pelamar Bapak mintain duit, otomatis semuanya Bapak keterima. kamu jangan terlalu banyak alasan. Kalau misalkan kamu udah gak punya uang, mendingan kamu pergi dan aku gak ada waktu buat kamu. Pak David udah ketemu sama
Fitri dari tadi. Barusan. Oh, kalau gitu jangan terlalu lama Pak, buang-buang waktunya. Dia nggak bisa bayar kan Pak? Kamu Iya. bayar, Win? Kamu udah bilang sama kamu. Emang harus bayar administrasi berapa, Pak? Kamu bisa sebutin nominalnya berapa? 50 juta. 50 juta? Kamu bayar, Win? Uang senilai 50 juta kamu bayar? Kaget banget ya. Duit kayak gitu tuh gak ada artinya buat aku, Put. Maksudnya kan aku udah bilang sama kamu, persaingan kamu itu berat-berat. Win mau dapat uang 50 juta, kamu harus kerja bertahun-tahun juga. Ya? Kamu ngelamar pekerjaan di sini juga? Iya Pak. Berarti kamu udah masuk grup dan udah mengikuti arahan dari tim saya kan? Saya kemarin cuma dikasih tahu sama teman saya Pak, soalnya HP saya hilang, jadi otomatis saya nggak dengar kabar, cuman saya dengar dari teman saya. Emang apa yang harus saya penuhi Pak? Kalau kamu belum, ya udahlah. Semua persyaratan yang harus kamu penuhi, ya, perlengkapan pelamar pekerja dan juga uang administrasi yang harus kamu lengkapi sebesar 50 juta. Kalau misalkan kamu gak punya uang, mendingan kamu pergi dari sini karena waktu aku itu sangat berharga banget. Dan bawa perempuan ini dari tempat ini juga. Tapi kita butuh pekerjaan ini, Pak. Itu pekerjaan. Kalau misalkan kamu gak punya uang, mendingan kamu ngemis aja atau udah jadi ART supaya kamu gak dimintain uang. Pak, saya mau dapat mana uang sebesar Ya itu? terserah kamu dong. Kamu usaha kayak orang tua kamu suruh pinjam kayak sama tetangga kamu. Pak, Kamu harus usaha. kita kerja di perusahaan ini untuk ngelunasin utang-utang orang tua, kenapa masih harus ngutang lagi? Berarti tempatnya bukan di sini, Put. Bener banget ya. Orang yang punya uang itu tidak terlalu banyak protes seperti kalian berdua. Sebentar. Bapak ini sebagai apa ya di sini? Kamu gak usah tahu kamu siapa di sini. Hah? Mempertanyakan itu semua sama saya. Pak, kan kita sebagai pelamar kerja juga harus memastikan Pak, dengan siapa kita harus bayar. Berarti kamu ingin tahu ya, aku sebagai apa di sini? Aku sebagai manajer dan semua tanggung jawab aku yang pegang, termasuk merekrut kalian berdua ini. Tapi Pak, mungkin bisa dipertimbangkan. Ini lamaran saya juga udah berpengalaman Pak, barangkali saya bisa diterima di sini. Aku dari tadi udah menjelaskan sama kamu ya, kalau kamu tuh orang miskin dan mau mengadu nasib ya, percuma. Dengan surat lamaran pekerjaan ini udah tidak berlaku Pak buat perusahaan besar seperti ini. Mendingan kamu pergi dan jangan injakan kaki kamu lagi di sini. Kamu cuma buang-buang waktu aku aja, tahu? Pak, setidaknya Bayu udah berusaha buat kerja di sini kan? Usaha. Ngapain masih belain dia? Usaha kamu bilang. Masuk di perusahaan besar tanpa orang dalam dan tanpa uang, kamu jangan berharap. Iya, tapi untuk Pak David nggak kamu. perlu sobek lamaran Bayu dong. Berarti Ini kalian juga teman ya? Pantesan sama. Udah Pak, mending Pak David nggak usah buang-buang waktu berharga Bapak untuk ngurusin orang miskin kayak mereka berdua, Pak. Ya udah kalau gitu Pak, saya mohon pamit, tapi saya pastikan hari ini kamu bakalan terakhir kerja di sini. Kamu gak sopan banget. Kamu tuh cuma orang miskin, tahu nggak? Dan aku ingatkan sama kalian berdua, kalau misalkan kamu gak punya uang, jangan berharap besar untuk bergabung di perusahaan. Mending kamu jadi kuli bangunan deh. Makanya kalau mereka bocorin ini gimana, Pak? Emang siapa yang bakal dengar omongan mereka berdua? Kamu tenang aja. Pak, mending kita pergi aja deh, Bayu. Lagian juga percuma kita ngomong sama mereka. Udah pergi aja. Pak David, jangan terlalu Ya. berumur sama orang miskin, Pak. Ribet jadinya. Ya, namanya juga orang miskin seperti itu. Dia ingin mengadu nasib untuk membanggakan orang tuanya, tapi tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Padahal gaji di perusahaan besar seperti ini itu bakal mendapatkan jutaan rupiah tiap bulan. Lain bonus. Mereka kan nggak ngerti, Pak.
Ya udah, mendingan kamu ikut aku aja ya daripada di sini. Ayo. Kamu kok bisa ngancam Pak David kayak gitu sih, Bay? Ya, aku cuma nggak suka aja Put. Ya tapi siapa sih yang berani mecat Pak David? Kita juga nggak bakal dipercaya sama karyawan-karyawan sini meskipun kita bilang. Ya iya sih, kita kan juga orang luar Put. Tapi aku cuma paling nggak suka aja sama orang yang nggak konsisten sama omongannya sendiri. Dia bilang tadi mau cari karyawan yang emang benar-benar berkualitas, tapi kita masih diminta duit. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap nyari perusahaan yang emang butuhin kita dan nggak perlu ada orang kaya gitu. Gue benar-benar lagi emosi banget sekarang Put. Dengar ya Kita nggak perlu mikirin itu sih, Bay. Lagian kalau emang itu rezeki kita juga bakal kerja di sana. Mungkin cuman ya emang harus dikasih pelajaran. Aku nggak bisa diem terus kayak gini Put. ya terus kamu mau apa? Ya kamu lihat aja deh nanti aku bakal ngelakuin apa. Karena aku nggak suka cuman sekedar omong terus Put. Dari dulu aku selalu biarin. Cuman ini kan udah kelewatan Put. Ini mencoreng nama baik perusahaan. Jadi aku harus benar-benar tindak tegas. Maksud aku Emang ini perusahaan kamu? iya maksud aku mau sampai kapan kita diem terus? Sedangkan Tapi kan kita bukan karyawan sini, Bay. cuman kan kasihan karyawan-karyawan yang lain Put. Kalau misalkan kita biarkan. Tapi Windy bahagia, dia dimintain uang 50 juta dan bisa kerja di perusahaan ini. Aku juga. Ayo, tanda tangannya sudah saya dapatkan dan beliau berpesan kerjasama ini semoga berjalan dengan baik dan lancar. Kerja sama apa? Pak Bayu, Bapak bukannya atasan Pak David ya? Soalnya kemarin saya papasan di sini ngeliat Bapak. Mbaknya Saya pelamar? pelamar di sini, Pak. Rif, Ya? gini Rif, aku benar-benar udah emosi banget sama manajer kamu tuh. Dia udah meras aku dan juga udah ngedorong aku sampai aku jatuh. Sebentar. Kok bisa Pak Bayu sebagai pemilik perusahaan diperlakukan seperti itu sama manajer saya? Emang ada apa sih sebenarnya, Pak? Apa? Pemilik perusahaan? Tapi kenapa kamu harus ngelamar kerja, Bay? Aku bakalan jelasin nanti bersama kamu. Kayaknya kamu harus temuin manajer kamu itu bareng sama aku, biar dia tahu aku siapa. Ya aku sengaja Rif, aku pura-pura ngelamar kerja di sana dan aku pura-pura buat interview dan ternyata emang bener dia yang minta duit. Dan kamu tahu proses interviewnya dilakukan di belakang kantor dan mereka bertransaksi di sana. Pantesan dia. Dan manajer itu ternyata punya tim buat memperlancar aksinya ini. Jadi semua orang yang terlibat semuanya harus kita pecat dan kita laporkan. Iya, saya harus tuntas, Pak. Yaudah, ayo bareng sama aku sekarang. Ayo Bud. Mungkin Bu Windy ada kerabat yang mau ngelamar pekerjaan di sini, bisa hubungi saya langsung karena masih butuh satu karyawan lagi untuk menempati posisi di staf keuangan. Oh iya Pak, itu nanti saya tanya-tanya. Pak, saya dapat laporan kamu udah berlakukan calon karyawan baru, orang yang bakalan kerja di sini dengan baik. Pak Arif, kenapa? Udah Rif, langsung Rif, kamu nggak usah lembut-lembut sama orang seperti ini. Rif, Fit, gini ya, kamu udah nggak sopan sama pemilik perusahaan ini. Pemilik perusahaan, Pak. Iya, Beliau kan belum datang, Pak. belum datang. Mata kamu itu gimana sih lihatnya? Iya, itu pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan ini. Berarti Ya, aku udah rekam semua omongan kamu dan aku bakalan laporin kamu ke pihak yang berwajib, termasuk tim kamu yang di dalam ini. Aku bakalan usut tuntas. saya minta maaf banget, Pak. Kamu minta maaf, kamu udah berusaha memeras semua peserta interview yang datang ke sini.
Pak, saya gimana Pak? Saya kan korban Pak, tapi kan saya masih. Udah deh, kamu juga ya. Kamu yang mendukung dia dan kamu juga yang bantu dia. Udah deh, sekarang kamu mending angkat kaki dari perusahaan ini ya. Untuk masalah duit, nanti kamu urusannya sama dia bukan sama aku. Karena kamu bukan bayar sama aku. Pak, saya minta Dan mulai hari ini kamu terakhir kerja di sini. Dan siap-siap besok kamu bakalan diperiksa sama pihak yang berwajib. Dan aku minta semua karyawan semua calon peserta interview yang udah bertransaksi sama kamu, semua duitnya kamu kembalikan, atau kalau enggak kamu pasti bakalan aku perberat hukumannya. Aku bakalan tuntut kamu seberat-beratnya. Pak, saya janji saya bakal membalikan semua uang yang sudah saya dapatkan. Tapi tolong jangan penjarakan saya, Pak. Uang saya Gini juga ya. Pak. Aku kasih tahu sama kamu, kamu udah dikasih amanah. Nggak semua orang bisa jadi manajer di kantor ini. Dan kamu malah mempersalahgunakan jabatan kamu untuk memeras calon karyawan di sini. Kamu punya hati atau enggak? Kamu masuk di sini enggak sepeser pun kamu diminta duit sama perusahaan ini. Dan sekarang ketika ada orang yang mau ngelamar kerja dan gajinya jauh di bawah kamu minta duit. Kamu stres ya? Pak, saya minta maaf, Pak. Saya hilaf, Pak. Pak, tuh. Udah, aku udah muak banget sama muka kamu. Kamu pergi dari sini. Atau kalau enggak, bakalan tuntut lebih berat. Dan ingat, uang itu harus kembali juga hari ini. Aku bakalan cross check sama semua korban-korban kamu. Iya, Pak. Pak, saya minta maaf, Pak. Kamu belum diminta duit sama sekali kan sama laki-laki itu? Udah kok, tapi aku nggak bayar karena emang aku juga butuh duit. Baik, kenapa aku harus bayar sama orang? Iya Put, Aku punya perusahaan. iya Put, aku yang punya perusahaan ini. Kok aku jadi canggung gini ya sama kamu? Udah nggak apa-apa Put, nanti aku bakalan bantu kamu. Dulu waktu aku nggak punya apapun, cuman kamu yang bantu aku Put. Sekarang giliran aku yang bantu kamu. Kamu bisa ngelamar pekerjaan di sini dan aku sendiri yang bakalan menjadikan kamu sebagai sekretaris aku. Cuman kamu Jadi harus sekretaris, baik. iya Put, soalnya aku juga belum punya sekretaris. Cuman kamu harus siap buat meeting setiap hari kalau misalkan bareng sama aku. Cuman gajinya lumayan kok Put. Aku siap kok. Kapanpun kamu nelfon aku karena ada pekerjaan, aku siap. Ya udah, kalau kayak gitu sekarang kamu ikut aku, kita interview di dalam. Yaudah.